Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alfi Samaya, Hernanda Eko, Muhammad Ikram, Marlina Novianti, Miko Yulianto, Muhammad Evan, Rizky Yulianto, Aulia Karisma, dan Taufikur Rahman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan hubungan keuangan pusat dan daerah. Untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh Taufikur Rahman. Keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Keuangan daerah merujuk pada pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau tingkat lokal. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola pendapatan dan belanja di wilayahnya sendiri. Keuangan pusat merujuk pada pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau tingkat nasional suatu negara. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengumpulkan pendapatan dari seluruh wilayah negara dan mengalokasikannya kembali untuk membiayai berbagai program dan kegiatan nasional termasuk pertahanan, keamanan, dan infrastruktur nasional. Pemerintah pusat juga dapat memberikan transfer keuangan kepada pemerintah daerah untuk mendukung keuangan daerah dan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara. Anggaran kota juga dialokasikan untuk membiayai layanan publik, infrastruktur, keamanan, dan proyek-proyek pembangunan di tingkat kota. Keuangan daerah menitikberatkan pada pengelolaan keuangan di tingkat lokal, sedangkan keuangan pusat berkaitan dengan pengelolaan keuangan secara keseluruhan di tingkat nasional. Keduanya saling terkait dalam konteks sistem keuangan suatu negara dan berperan penting dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Eko. Tujuan keuangan daerah dan keuangan pusat. Keuangan daerah 1. Pelayanan publik. Membiayai layanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur lokal, keamanan, dan administrasi pemerintahan di tingkat lokal. 2. Pembangunan lokal. Mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat setempat. 3. Otonomi ekonomi. Menciptakan otonomi finansial bagi daerah agar dapat mandiri dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan. 4. Menjaga keseimbangan, memastikan keseimbangan antara pemberitaan, pendapatan, dan pengeluaran belanja daerah untuk mencegah defisit anggaran yang berlebihan. 5. Kepatuhan hukum. Mengelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Keuangan pusat. 1. Stabilitas makroekonomi. Mempertahankan stabilitas ekonomi secara keseluruhan melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang. 2. Pengeluaran publik. Mendanai program-program nasional seperti pertahanan, keamanan, infrastruktur jangka panjang, dan proyek-proyek strategis nasional lainnya. 3. Redistribusi pendapatan. Memastikan adanya keadilan sosial dengan menyaksikan dana. 2. Pengeluaran publik. Mendanai program. 2. Pengeluaran publik. Mendanai program-program nasional seperti pertahanan, keamanan, infrastruktur jangka panjang, dan proyek-proyek strategis nasional lainnya. 3. Redistribusi pendapatan. Memastikan adanya keadilan sosial dengan mengalokasikan dana untuk program sosial, subsidi, dan bantuan kepada daerah-daerah yang membutuhkan. 4. Manajemen utang. Mengelola utang negara, mengatur pembiayaan, dan memastikan keberlanjutan fiskal secara keseluruhan. 5. Kepatuhan internasional. Menjalankan kebijakan yang sesuai dengan standar internasional serta kewajiban negara dalam hal keuangan global dan perdagangan internasional. Ya, mungkin akan dilanjutkan kepada Mbak Alfisa. Untuk selanjutnya, dasar hukum keuangan pusat. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahan. Yang nomor 3, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang juga menjadi dasar hukum dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Yang kelima, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang keenam, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 PMK-05-2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Miko Yulianto. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama, ada hubungan wewenang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah merupakan hubungan yang terjadi akibat adanya pembagian kewenangan desentralisasi atau hak otonomi yang diberikan kepada daerah. Yang kedua, ada hubungan keuangan. Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu sistem penyelenggaraan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. Yang ketiga ada pelayanan umum. Dalam hal pelayanan umum, sinergi pemerintah pusat dan daerah mendukung tercapainya birokras karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya. Dengan demikian, pelayanan publik yang disediakan pemerintah daerah kepada masyarakat akan lebih terjamin. Yang keempat ada pemanfaatan sumber daya alam atau SDA. Hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang pemanfaatan SDA meliputi kewenangan, tanggung jawab pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian. Yang kelima ada hubungan fungsional. Hubungan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah adalah hubungan yang berdasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ikram. Ada beberapa aspek hubungan antara keuangan pusat dan keuangan daerah, yaitu yang pertama, pendanaan, ada perpajakan, ada otonomi daerah, pengawasan dan evaluasi, keseimbangan pembangunan, dan bantuan keuangan dan dana alokasi khusus. Yang selanjutnya mengenai ketimpangan fiskal. Ketimpangan fiskal merupakan suatu kondisi yang dimana terdapat sebuah perbedaan antara kebutuhan pengeluaran dan kemampuan penerimaan, maupun dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Ketimpangan fiskal dapat terjadi secara vertikal atau secara horizontal. Ketimpangan fiskal vertikal atau vertical fiscal imbalance menunjukkan perbedaan potensi atau kapasitas serta kebutuhan fiskal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dengan tingkat pemerintah yang lebih rendah. Ketimpangan fiskal horizontal atau horizontal fiscal imbalance menunjukkan perbedaan potensi atau kapasitas dan kebutuhan fiskal antara daerah atau dengan daerah lainnya. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Evan. Konsep hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, studi kasus penentuan dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah melibatkan sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan. Hal ini mencakupi alokasi sebagai berikut. Yang pertama, dana keistimewaan. Yang kedua, pertanggungjawaban keuangan daerah. Yang ketiga, prinsip-prinsip otonomi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dan hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta adalah hubungan desentralisasi asimetris. Artinya pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada DIY untuk menentukan letak otonomi, format pemerintahan, atau hal-hal yang lain dalam manajemen pemerintahannya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia. Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012, ditentukan bahwa pemerintah pusat menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY. Nah, dana keistimewaan tersebut dibahas dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan oleh pengajuan pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian, pengelolaan dana keistimewaan DIY dialokasikan pemerintah pusat untuk mendanai kewenangan keistimewaan sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2012 dan juga Perdais Nomor 1 Tahun 2013 tentang kewenangan keistimewaan DIY. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dana keistimewaan digunakan untuk membiayai program serta kegiatan pada 5 kewenangan. Yang pertama, urusan tata cara pengisian jabatan dan juga wakil gubernur. Yang kedua, kelembagaan, serta yang ketiga, kebudayaan,
keempat pertanahan, dan juga yang terakhir adalah tata ruang. Nah, sejak tahun 2013, pemerintah DIY telah mendapatkan alokasi dana keistimewaan dari pemerintah pusat dalam rangka implementasi kewenangan keistimewaan. Kemudian alokasi dana keistimewaan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 PMK 07 2017 tentang tata cara pengalokasian serta penyaluran dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, idealnya dana keistimewaan ini digunakan untuk urusan-urusan istimewa sebagaimana yang telah dirumuskan dalam UUK yang pada hakikatnya untuk kemakmuran rakyat DIY. Kemudian tentunya untuk mewujudkan tujuan yang bergantung kepada kapasitas pengelolaannya. Dalam hal ini, pengelolaan dana keistimewaan berada pada lingkup kekuasaan pemerintah Provinsi DIY. Sementara itu, terdapat dinas-dinas terkait serta lembaga yang secara khusus dibentuk untuk menangani urusan keistimewaan, kemudian pembagian alokasi dana keistimewaan. Nah, pada slide ini akan dijelaskan mengenai anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah istimewa Yogyakarta. Nah, pada APBD daerah istimewa Yogyakarta mencangkup beberapa elemen. Di antaranya ada pendapatan asli daerah sendiri, kemudian pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain yang didapat dari pendapatan asli daerah yang sah yang lainnya. Nah, kemudian anggaran-anggaran tersebut akan dialokasikan kepada bidang-bidang tertentu. Salah satunya adalah alokasi besaran anggaran keistimewaan per urusan. Nah, anggaran tersebut meliputi adanya pengisian jabatan, kelembagaan, kebudayaan, serta pertanahan dan juga tata ruang. Nah, 5 elemen tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah istimewa dalam pengalokasian dana keistimewaan. Nah, untuk analisis studi kasus di sini mengambil kasus dari realisasi dana DIY yang tidak optimal pada tahun 2021. Pemerintah DIY mengembalikan sekitar 41 miliar ke kas negara karena tidak dipakai akhir tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa problem yang terjadi terkait dengan anggaran dana keistimewaan tersebut. Nah, diantaranya ada 4 kelurahan dari sekitar 392 kelurahan yang tidak mencairkan dana AIS dikarenakan pengajuan harus berdasarkan proposal program di masyarakat yang tidak berjalan, salah satunya melalui program jaga warga dan bantuan keuangan khusus yang tidak teralokasikan secara baik. Untuk LKPJ Dana Keistimewaan DIY dengan uraian anggaran 2021 dan realisasi 2021 di angka 1. Kota Yogyakarta 51 triliun 613 juta dan 48 triliun 503 juta. Kabupaten Bantul di 2 triliun 527 juta dan 2 triliun 442 juta. Kabupaten Kulon Progo di 2 triliun 22 juta dan 1 triliun 956 juta. Untuk Kabupaten Gunung Kidul di 1 triliun 741 juta dan 1 triliun 583 juta. Untuk Kabupaten Sleman di 803 miliar dan 736 miliar. Biro Organisasi Sedda DIY 3 triliun 31 juta dan 2 triliun 614 juta. Di Biro Hukum Sedda DIY di 540 miliar dan 521 miliar. Untuk Biro Tata Pemerintahan Sedda DIY di 4 triliun 692 juta dan 3 triliun 164 juta. Untuk Badan Kepegawaian Daerah di 330 miliar dan 282 miliar. Untuk Paniratya Keistimewaan di angka 120 miliar dan 118 miliar. Di Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Sedda DIY di 10 triliun 239 juta dan 10 triliun 202 juta. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral di angka 249 triliun dan 248 triliun.
Dinas Perhubungan DIY di 2.928 dan 289 miliar. Untuk Dinas Kelautan dan Perikanan di 198 miliar dan 175 miliar. Untuk total anggaran di angka 13 triliun 200 miliar dan realisasi di 1 triliun 259 juta. Permasalahan dalam studi kasus, secara umum, capaian realisasi belanja tahun 2021 pada perangkat daerah lebih dari 91% dari anggaran belanja yang ditetapkan. Namun, masih terdapat beberapa perangkat daerah yang capaian realisasi belanjanya kurang dari 90% dari anggaran yang ditetapkan. Antara lain, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Sekretariat DPRD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan. Sisa anggaran sebagian besar berasal dari sisa lelang dan efisiensi. Permasalahan utama belanja daerah tahun 2021 dapat diinventarisasi sebagai berikut. 1. Adanya kebijakan penggunaan aplikasi SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dalam proses penatausahaan yang mengakibatkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Kedua, kegiatan yang bersifat persediaan seperti listrik, perjalanan dinas, rapat-rapat mengalami penurunan. 3. Beberapa pos anggaran tidak dioptimalkan karena masih menyesuaikan dengan kondisi pandemi. 4. Masih adanya temuan-temuan kelebihan volume pekerjaan konstruksi sebagai hasil pemeriksaan. 5. Masih adanya pengadaan barang atau jasa yang gagal untuk memilih penyedia barang. 6. Masih adanya kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan namun dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PAPBD dilakukan efisiensi. Berdasarkan hasil paparan materi yang telah kelompok kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang untuk penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki tujuan untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan lokal, otonomi ekonomi, menjaga keseimbangan dan kepatuhan hukum. Sedangkan keuangan pusat merujuk pada pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau tingkat nasional suatu negara yang memiliki tujuan untuk membiayai stabilitas makroekonomi, retribusi pendapatan, manajemen utang, kepatuhan internasional. Untuk hubungan antara keuangan pusat dan keuangan daerah mencakup transfer dana, perimbangan keuangan, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Contoh hubungan pemerintah pusat dan daerah, kami mengambil studi kasus Daerah Istimewa Yogyakarta. Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah DIY adalah hubungan desentralisasi asimetris. Artinya, pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menentukan letak otonomi, format pemerintahan, atau hal-hal yang lain dalam manajemen pemerintahannya yang disesuaikan dengan kebutuhan Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.